Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 22 Februari 2021, Senin, pekan pertama Prapaskah, Pesta Takhta Santo Petrus Rasul, disusun oleh Frater Frando SPD dan dibawakan oleh Bruder Hermanufa SPD. Selamat mendengarkan. Saudara, umat Kristus di tanah ini, mari sama-sama. Bacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita pada hari ini berjudul Jagalah takhta diri sendiri dan jangan mengurusi takhta hidup orang lain. Seorang pastor yang baru pindah sedang berkunjung ke stasi. Setibanya di satu persimpangan jalan, ia berhenti dan bertanya kepada seorang anak tentang jalan menuju gereja. Si anak balik bertanya, "Bapak orang baru ya di sini?" "Iya, saya pastor baru di sini," jawab si pastor. "Oh pastor, gereja arah kanan 200 meter lagi," lanjut anak itu. "Terima kasih, nanti ikut ke gereja, ajak teman-teman. Pastor mau tunjukkan jalan menuju surga," ajak si pastor. Jalan ke gereja saja, pastor tidak tahu, apalagi jalan ke surga, jawab si anak tanpa beban. Para pencinta yang terkasih, Injil Matius hari ini mengisahkan peristiwa Yesus memberi kunci kerajaan surga kepada Petrus. Hal itu terjadi di Kaisaria Filipi. Semua ini berawal dari pertanyaan Yesus kepada para muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Awalnya mereka masih mengutip jawaban orang lain, sesuai yang dinyatakan oleh Yesus sendiri.
ada yang mengatakan Yohanes, Elia, dan seterusnya. Tetapi akhirnya, kepada mereka, Yesus mengubah pertanyaan menjadi lebih personal. Menurutmu, siapakah aku ini? Ini semacam ujian setelah berada sangat dekat dan tinggal dengannya. Mewakili yang lain, Yesus memberikan jawaban yang tepat dan jujur dari hati. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Setelah semua dialog itu, Petrus lalu diberi amanat khusus menjadi rekan dan gembala kawanan Yesus, yang disimbolkan dengan penyerahan kunci surga, yang juga melambangkan kuasa mengajar dan kuasa mengampuni dosa. Inilah dasar Injil dari pesta takhta Santo Petrus yang dirayakan hari ini. Saudara-saudari, para pencinta Sang Sabda yang terkasih, Petrus adalah pribadi yang mudah retak. Ada banyak kisah dalam Injil yang membenarkan hal ini. Tetapi mengapa justru ia yang dipilih Yesus untuk memegang kunci surga? Karena ia mendapat langsung wahyu dari Allah Bapa, sehingga bisa mengenali identitas Yesus sebagai Mesias Anak Allah yang hidup. Tentu Allah sudah tahu luar dalamnya Petrus, termasuk iman dan semangat tobatnya saat jatuh dalam keterbatasannya. Dengan bantuan rahmat Allah, ia berhasil menata dirinya yang tidak sempurna. Mari kita belajar dari Santo Petrus agar sanggup menjaga takhta diri kita dari godaan untuk mengurusi takhta hidup sesama, bahkan mungkin ambisi dan kecenderungan untuk menguasai mereka tanpa ada rasa persaudaraan. Yesus, tolonglah kami agar mampu menjaga takhta diri kami dari godaan mengurusi takhta hidup sesama tanpa belas kasih dan persaudaraan. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai Labuan Bajo, Subat tunggu bagus. Mari batuk siram dengan air kasih supaya berbuah banyak. Biar Injil Tuhan selalu menyala di tanah lubang murah. Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda.